Tapuan tahun. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan hidayah kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam pada suatu halaman apapun. Salawat serta salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita berikan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Adik-adik semua yang tercinta, sudah siap ya untuk mendengarkan penyuluhan pada hari ini? Siap. Mohon perhatiannya sebentar. Nanti tolong diperhatikan karena ada beberapa materi. Adik-adik kelas berapa itu? Adik-adik peserta penyuluhan kelas 8 sampai 12 yang tercinta. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan. Suruh maju, maju sampai depan. Gak kelihatan di kamera. Siapa sih? Kadafi. Maju sampai depan, maju. Penjaringan dan penyuluhan kesehatan kepada siswa MTS dan MAA Maju sampai depan, maju. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan hidayah kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam pada suatu halaman apapun. Ini salawat serta salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Adik-adik semua yang tercinta, sudah siap ya untuk mendengarkan penyuluhan pada hari ini? Siap. Mohon perhatiannya sebentar. Nanti tolong diperhatikan karena ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Untuk materi yang pertama nanti dari Mbak Erna tentang TB dan screening jiwa. Kemudian materi yang kedua nanti dari saya sendiri tentang kesehatan remaja. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk pengisian materi yang pertama kepada Bu Erna, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, adik-adik sehat? Gimana kabar hari ini, sehat? Di sini ada yel-yelnya nggak? Coba salah satu memimpin yel-yel. Oh iya, Ada nggak? Ada, dulu ada. Ayo, salah satu sini ke depan maju. Siapa? Mas Barok, Mas Barok. Ya, Mas Barok maju ke depan. Ayo, sini. Orang saya, ayo. Yo, Mas Barok maju ke depan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Barok. Oke. Mas Barok minta dia ya. Mas Barok kelas berapa? Oh, kelas 12. Harus lulus ya. Ya, yuk. Mimpin dia ya. Mau pakai mic ya? Gak usah. Suaranya seru. Ya, yuk. Gimana kabar antum semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Barok. Nah, biar tak ngantuk ya. Oke, ya. Hari ini dari Puskesmas Sawangan 1, ini perlu perkenalan dulu nggak? Perlu. Katanya tak kenal maka. Nah, kita kenalan dulu satu-satu. Di sini ada
Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk baiknya. Oke. Selanjutnya yang kedua, yang gendut minul-minul. Ini ada Mbak Tina Sis. Ya, berdiri Mbak Tina Sis. Ini Mbak Tina. Beliau juga perawat di Puskesmas Sawangan 1. Dan selain jadi perawat juga menangani orang dengan gangguan jiwa. Sama sih stres. Oke, ya. Hari ini, saya belum kenalan ya. Kalau nama saya Erna Kurniasari, saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Sawangan 1 ya, gitu ya. Oke, perkenalannya cukup aja ya. Cukup ya? Cukup ya? Kurang? Oh ya, oke. Oke, dalam. Oh ini terus ya. Oh baik. Jelas, sekarang jelas. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya, adik-adik habis ini mau dibagi instrumen tentang screening kejiwaan. Jadi, ini banyak semuanya. Jawab, oke. Tolong dibagi dulu satu-satu Mbak Enda sama Mbak Lina. Oke. Pulpennya disiapkan dulu semuanya. Sudah? Ada yang nggak bawa? Pinjam dulu. Nanti isinya bareng-bareng. Ya. Ini adalah screening kejiwaan. Jadi, kenapa kok harus isi ini? Tujuannya adalah agar mengetahui adik-adik itu ada gangguan jiwa atau tidak. Stres atau tidak gitu ya, gampangannya gitu ya. Oke. Caranya mengisi ini syaratnya yang penting satu, harus jujur. Harus jujur. Oke. Di sini ada berapa pertanyaan itu adik-adik? Ada 25 ya, ada 25. Tolong diisi sesuai kondisi 1 bulan terakhir. Berapa? 1 bulan terakhir kondisinya jenengan seperti apa ditulis di sini. Oke, kita isi bareng-bareng ya. Oke, namanya ditulis dulu, nama lengkap. Yuk, nama lengkap. Sudah ya, nama sudah, kemudian tanggal lahir diisi, kemudian laki-laki perempuan itu dicoret. Kalau yang laki-laki berarti yang dicoret sih perempuan. Kalau perempuan yang dicoret sih laki-laki kok dibunderi oleh. Boleh, dibunderi boleh. Sudah? Oke, sekarang isi satu-satu ya. Oke. Nomor 1, saya berusaha baik kepada orang lain, saya peduli dengan perasaan mereka. Itu sesuai kondisi adik-adik semuanya, oke? Tidak. Ada di tidak benar, kadang benar, selalu benar, itu dicentang salah satu. Dicentang salah satu, di kotaknya. Sudah ya? Kita cepet aja ya. Oke, sekarang nomor 2, saya gelisah, saya tidak dapat diam untuk waktu yang lama.
Orang seneng nek mau anteng. Pokoknya kudu ana aktivitas. Saya bisa. Nek anteng ki kok men bisa. Sudah ya? Terus nomor 3. Saya sering sakit kepala, sakit perut, atau macam-macam sakit lainnya. Sakit hati termasuk Mbak Bina? Oh termasuk. Dan patah hati, sakit hati yang masuk ya. Saya sering sakit kepala, sakit perut, atau macam-macam sakit lainnya. Sudah? Lanjut ya. Nomor 4. Kalau saya memiliki mainan, CD, atau makanan, saya biasanya berbagi dengan orang lain. CD maksudnya debol celana dalam ya. Orang tahu jualan celana dalam toh? Oh tahu aku. Ojo ya. Nomor 5, ayo cepat. Saya menjadi sangat marah dan sering tidak dapat mengendalikan kemarahan saya. Jadi nek nesuwi muncul kayak piring. Ngantemi tembok, maaf sing ora. Ya. Sudah? Lanjut. Nomor 6. Saya lebih suka sendiri daripada bersama dengan orang yang seusiaku. Senengnya menyendiri. Introvert. Pokoknya nek metu-metu, nek kumpul karo wong iki ora betah. Ada? Sudah? Oke. Diisi yang jujur ya, jujur. Terus selanjutnya. Pak nomor 7 ya. Saya biasanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain. Geleman, nek dikokon gelem, apa-apa manut, ditulungi gelem gitu ya. Ora enakan, gak enakan hati. Sudah? Sudah. Nomor 8. Saya banyak merasa cemas atau khawatir terhadap apapun. Orang dikirimi duit khawatir, duitnya kirim nanti pulsa khawatir yang terlalu berlebihan, ya, mengkhawatirkan yang belum terjadi gitu ya. Terus lanjut nomor 9. Saya selalu siap menolong jika seseorang terluka, kecewa, atau merasa sakit. Jadi tempat curhat. Biasanya. Sudah. Nomor 10. Bila sedang gelisah atau cemas, badan saya sering bergerak-gerak tanpa saya sadari. Jadi nek kon maju ning ngarep, nggih, kon maju nang ngarep mergo-grogi terus tangannya ngene-ngene. Oh, iki lagi gini. Tremor ya itu. Iya bangga. Kemudian nomor 11. Saya mempunyai satu orang teman baik atau lebih. Ya, punya teman baik. Oke. Nomor 12. Saya sering bertengkar dengan orang lain. Saya dapat memaksa orang lain melakukan apa yang saya inginkan. Seneng maksa, seneng padu karo koncone. Nah, saya. Oke, lanjut nomor 13. Saya sering merasa tidak bahagia, sedih, atau menangis. Ya. Gur dirasani koncone sithik gembeng, bujine elek gembeng. Lek atus antri rawes wis gembeng. Adem ora kepulan gembeng. Gembeng. Oke, yuk lanjut nomor 14 ya. Orang lain seusia saya umumnya menyukai saya. Menyukai itu bukan harus jatuh cinta, enggak ya. Menyukai yo seneng karo aku seneng lek dolan karo kae. Jadi iso dolan karo sapa wae. Ora berkelompok gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 15. Perhatian saya mudah teralih, saya sulit untuk memusatkan perhatian pada
Oke, kok garap apa ya orang fokus gitu ya. Oke. Terus nomor 16. Saya merasa gugup dalam situasi baru. Saya mudah kehilangan rasa percaya diri. Bocah ini minderan. Nek kon maju ora pede. Nek kon dikongkon apa-apa ora gelem gitu ya, ora pede. Sudah? Nomor 17. Saya bersikap baik terhadap anak-anak yang lebih muda dari saya. Karo adik kelas kuwi apian. Sale ya. Yuk lanjut lagi. Nomor 18. Saya sering dituduh berbohong atau berbuat curang. Saya sering dituduh berbohong atau berbuat curang. Ya. Terus nomor 19. Ini sering dituduh ya, orang yang menuduh ya. Saya sering dituduh ya. Terus 19. Saya sering diganggu atau dipermainkan oleh anak-anak atau remaja lainnya. Misalnya sing cowok godani sing cewek. Misalnya mengganggu ya. Kemudian nomor 20. Saya sering menawarkan diri untuk membantu orang lain. Orang dikon ngewangi ini nawake. Ada yang bisa saya bantu? Orang sing perlu tak ewangi ora? Misalnya seperti itu. Terus nomor 21. Saya berpikir terlebih dahulu akibat yang akan terjadi sebelum berbuat atau melakukan sesuatu. Mikir saya searep melakoni sesuatu. Gitu ke? Nomor 22. Saya mengambil barang yang bukan milik saya dari rumah, sekolah, atau dari mana saja. Sudah pernah atau belum? Misalnya orang kudu HP, orang kudu segede pulpen, juga konconi, misalnya orang nyilah juga tim N, ya, dan lain sebagainya. Terus 23. Saya lebih mudah berteman dengan orang dewasa daripada dengan orang seusia saya. Luwih nyambung karo wong sing luwih tuwa, ora wong sing seumuran. Gitu ya. Nomor 24. Banyak yang saya takuti. Saya mudah menjadi takut. Nah, ini hubungannya sama nggak pede tadi ya, nggak percaya diri. Nomor 25. Saya menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya lakukan. Saya mempunyai perhatian yang baik terhadap apapun. Nek duwe gawean, gendang rampung, gendang ditampungke. Ya, sudah selesai? Kalau sudah selesai tanda tangan, kemudian tanggal hari ini ditulis tanggal 18 Juli 2023. Kalau sudah, monggo Mbak Enda sama Mbak Rina diambil. Ya, sudah? Ya, segera dikumpulkan. Oke. Yang sudah segera dikumpulkan. Gimana deh? Kira-kira banyak yang bener atau yang enggak tadi? Yang kadang banyak yang kadang-kadang bener. Ya, oke. Apa-apa nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, sudah semua. Gampang toh isinya? Gampang toh? Oke. Kita lanjut. Tadi untuk screening kejiwaan sudah ya. Sudah, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Nanti misalnya ada yang perlu tindak lanjut, artinya oh ini masuknya di gangguan jiwa berat misalnya. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ya. Ya, oke. Sekarang selanjutnya
Joni. Gitu ya? Jelas? Jelas. Kira-kira penyebabnya apa? TBC itu penyebabnya apa? Virus atau bakteri? Bakteri. Bakterinya namanya apa? Iya betul. Mycobacterium tuberculosis. Wah pinter sekali. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke. TBC artinya wis ngerti, penyebabnya wis ngerti, cara penularannya ya wis ngerti. Saiki kira-kira sing ning kene ana sing watuk apa ora? Kuwi dhewe apa watuk? Sekarang ciri-cirinya orang dengan punya penyakit TBC itu apa? Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Terus apa lagi? Hah? Ada berdahak. Terus apa lagi? Sesak nafas. Apa lagi? Berkeringat pada malam hari. Ini bengi sok keringet orang. Oke, itu ya. Jadi ciri-cirinya adalah itu. Sekarang ada tidak yang mempunyai ciri-ciri seperti itu? Ada nggak yang batuk berdahak di sini? Ada yang lebih dari 1 minggu? Beneran? Tenang loh. Saya ini sing wani jujur ngaco, mengko dikei hadiah. Ayo. Ayo. Siapa yang batuk berdahak? Iki orang isi di sini ning ben jujur ben orang nulari kan? Tadi ya, besok diobati gratis ben cepet mari. Ayo sopo. Siapa yang batuk berdahak? Masuk sini mas. Ayo, nggak usah malu sini. Kok ada yang di luar kenapa itu? Operator, masuk aja mas. Sini mas, yang batuk berdahak lama. Orang kudu keringet dingin rapopo, seperti patuke ono dahake dan lama. Ada nggak? Yang cewek ada nggak? Beneran nggak ada? Yang cowok? Ayo, sing wani jujur, ayo esok hadiah loh. Yo ayo, pokoknya masih sik kok kita kasih hadiah ya. Ayo sih. Ayo, siapa ayo? Ada yang batuk lama, berdahak? Batuk. Ayo. Masa orang tahu lebih batuk semua? Gak ada ini ya? Yang cewek beneran gak ada ini? Yang cowok? Gak ada? Oh iya, oke. Satu ya. Oke, dapat hadiah Mbak Indah, dikasih hadiahnya. Wah, hadiahnya banyak ya. Oke, jadi itu ya. Tadi ciri-cirinya sudah. Sekarang cara pencegahannya seperti apa? Ben orang ketularan, ben orang duwe loro TBC. Apa? Pakai masker. Terus apa lagi? Hah? Sering cuci tangan pakai sabun. Ada lagi? Melakukan aktivitas fisik. Contohnya apa kalau di pondok? Olahraganya apa kalau di pondok? Voli. Terus apa lagi? Senam. Apa lagi? Hah? Apa? Senam pagi, voli, apa menang? Jalan-jalan. Badminton itu dilakukan rutin atau tidak? Rutinnya berapa hari sekali? Seminggu sekali. Oke. Namanya aktivitas fisik ya, itu paling tidak
tidurnya apa cuma kasur di bawah? Di bawah. Kasur di bawah, di bawahnya ada karpet. Langsung kasur. Oke. Nah, itu untuk pencegahan TBC juga kasurnya sok dipe apa ora sok dijemur apa ora? Tiap banget. Tiap banget dijemur. Kalau panas. Oh ya. Paling tidak seminggu sekali harus dijemur ya. Ya. Kasurnya ya. Iya. Cowok ngono apa ora? Iya. Benane. Ini mau sing cewek, saiki sing cowok. Sing cowok kalau dalam satu kamar ada berapa tempat tidur? Berapa anak di situ? Hah? Ada 10 lebih, 10? Lebih. Jendelanya kok dibuka apa ora? Tiap hari dibuka. Terus kasurnya sok dipe apa ora? Hah? Tidak. Oh, tidak. Ulesnya bantal, ulesnya kasur sok diganti apa ora? Nek pas ulesnya diganti, kalau dijemur minimal berapa? 1 minggu 1 kali. Itu nanti diganti. Gitu ya. Sini kok ada sing gatel-gatel enggak? Ada. Oh ya, itu ya. Jadi nah, biasanya penyakitnya wong pondok iki gatel-gatel. Oh, pernah deh. Sok gatel-gatel. Nah, itu karena apa? Yaitu karena bareng dengan teman-teman yang lain dalam satu ruangan. Terus kadang yaitu bakteri masuk ke dalam kamar yang lembab. Oke, jadi memang diwajibkan untuk selalu membuka jendela. Oke, sekarang terakhir sebelum saya akhiri nanti lanjut putri ya. Tadi dibilang ada pencegahan, salah satu pencegahan TB yaitu dengan cuci tangan pakai sabun. Ya, sudah tahu caranya cuci tangan pakai sabun? Ya. Ada berapa langkah? 7 apa? Nah, ada 6 ya. Oke, sekarang kita tangannya di atas semua. Yuk, tangan di atas semua. Tangan sini. Tangan di atas. Tangan di atas semua. Kita praktek cuci tangan bareng.
Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas mungkin saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyuluhan dari Bu Erna. Bagaimana adik-adik? Menarik? Menarik ya? Sambil menunggu hasil screening kejiwaan dari penjelasan semua, kita lanjutkan tentang materi yang kedua, kesehatan reproduksi remaja. Untuk materi ini kita refreshing aja, karena saya yakin ini semua siswa lama. Ya toh, sudah pernah toh? Saya sudah pernah kesini mengisi ini. Masih ingat? Masih. Berarti kita refreshing aja, belajar bersama. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, ada yang siswa baru di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti sudah paham semua. Nah, ini kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu dari fungsi manusia. Itu fungsinya apa? Sebagai apa? Melanjutkan keturunan. Nah, untuk melanjutkan keturunan ini dipergunakan alat reproduksi yang ada di tubuh kita. Yang ada itu yang sudah dikaruniakan oleh Allah SWT sejak kita lahir. Kemudian sebelum kita lanjutkan akan saya sampaikan untuk masa-masa manusia. Dimulai dari kehamilan ya. Dari kehamilan seorang ibu menikah, dia akan hamil, di situ akan mengandung seorang bayi. Kemudian dia akan lahir, diberi makan, setelah bayi menjadi balita. Kemudian setelah balita anak, menginjak anak-anak, setelah anak-anak remaja, terus dewasa. Kemudian masih ingat, alhamdulillah ini berarti masih ingat. Kemudian yang akan kita bahas ini di usia-usia penjenengan ya, usia remaja. Masih ingat kemarin remaja itu dimulai umur berapa? 12, 13, 12. Dimulai, jadi untuk remaja ini dibagi menjadi 3 masa. Masa pra-remaja itu dimulai umur 10 tahun. Ya, 10 sampai 12, kemudian remaja itu 12 sampai 16 dan di atas 16 menjadi remaja akhir. Nah, di dalam masa remaja ini akan mengalami masa pubertas. Tahu yang dinamakan masa pubertas? Tahu apa? Masa-masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Jadi di situ mengalami nanti banyak perubahan, baik dari fisik, dari pemikiran. Di situ nanti kita akan mengalami perubahan itu penjenengan semua. Perubahan itu semua dipengaruhi oleh hormon. Jadi hormon perempuan nanti berbeda dan hormon laki-laki juga berbeda. Terus kemudian pada masa itu akan ada dorongan seksual yang menggebu pada remaja. Jadi semua itu perlu dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan nanti akan berakibat apa? Ada dorongan seksual yang menggebu-gebu, kalau tidak dikendalikan akan menjadi apa? Ya, akan menjadi penyelewengan dari fungsi reproduksi. Terus jadi oleh karena itu perlu menjaga kesehatan reproduksi remaja. Alat reproduksi, cara-caranya bagaimana? Cara menjaga alat reproduksi supaya sehat. Bagaimana? Ayo yang laki-laki. Dibersihkan. Apanya yang dibersihkan? Yang perempuan
adalah harus berganti berapa kali? 2 kali sekali. Berapa? Berapa? 2 hari sekali. 1 hari 2 kali. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Terus nanti untuk perempuan bila menstruasi harus berganti pembalut minimal 4 jam. Nah, ini kita akan mempelajari organ reproduksi manusia. Ini tidak tabu ya, tidak tabu, terasa dulu, oke? Jadi perlu diketahui untuk laki-laki itu alat reproduksinya seperti itu. Terdiri dari testis, kemudian skrotum, penis, kemudian uretra, kelenjar prostat, kelenjar semen, vas deferens, epididymis. Ini saya yakin di pelajaran ada semua. Untuk fungsi-fungsinya juga sudah disebutkan. Kemudian untuk perempuan ini terdiri dari vulva, labia mayora, minora, klitoris, vagina, mulut, rahim, saluran telur, dan indung telur. Jadi untuk laki dan perempuan berbeda ya. Kalau laki-laki menghasilkan apa? Sperma. Kalau perempuan apa? Sel telur. Ya. Jadi bedanya kalau perempuan itu punya rahim, kalau laki-laki tidak punya rahim. Jadi perempuan bisa hamil, kalau laki-laki tidak bisa. Ya. Sekarang definisi kesehatan reproduksi remaja. Ini dibaca saja ya. Jadi sekedar pengetahuan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Kemudian reproduksi itu artinya re itu apa? Kembali. Kemudian produksi itu membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Kemudian remaja. Remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Jelas ya? Jelas? Ya. Nek wong edan itu masuk sehat enggak? Enggak. Enggak ada yang menyimpang di hasilnya ya? Belum. Mudah-mudahan tidak ada yang menyimpang nanti dari hasil ini kejiwaan penjenengan tadi. Nah ini masa remaja. Ini adalah masa transisi yang umum ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan psikologis. Kemudian terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Ini untuk ciri-ciri remaja. Pada perubahan fisik itu apa? Untuk fisik. Jadi dari tubuh penjenengan itu kemarin kan anak-anak menjadi remaja itu yang berubah apanya? Untuk laki-laki ciri-cirinya apa? Loh, Mas Barok itu mesti apa? Karena wes beberapa kali mengikuti. Apa untuk laki-laki? Dada melebar. Kemudian suaranya besar, janggut, kemudian tumbuh rambut.
rambut halus, kemudian menstruasi. Ya. Nah, ini pembagian masa remaja. Tadi saya sebutkan ada tiga masa ya. Ini yang pertama masa remaja awal, ini umur 10 sampai 12 tahun. Jadi ini masih SD. Ciri khasnya dia akan lebih dekat dengan teman sebaya. Dia sudah mulai seneng dolan. Dia tidak suka di rumah tapi sudah mulai seneng dolan bersama teman-temannya. Kemudian sudah mulai bersolek. Dia pengen tampilnya selalu rapi. Ini terjadi pada usia 10 sampai 12 tahun. Nah, untuk yang usia di sini ada yang lebih dari 15 tahun yang di sini? Ada ya, ada yang sudah lebih dari 15 tahun.
benar. Nah, dari sekian ini ada yang keringatnya berbau? Tidak ya? Diharapkan tidak. Supaya keringatnya tidak berbau, ini perlu dijaga. Nah, ini dengan mandi teratur, kemudian dikeringkan sampai kering, jadi diaduk. Kemudian pakai pakaian yang bersih. Kemudian yang kedua, ini apa tadi? Sudah mulai banyak keringat. Kemudian yang kedua, tumbuh jerawat. Jerawat ini disebabkan karena apa? Ya, karena produksi minyak, kemudian dia tidak bisa keluar, terjadi sumbatan sehingga akan muncul jerawat. Tetapi jerawat ini ada yang normal dan ada yang tidak normal. Untuk yang normal biasanya muncul kalau pada perempuan itu munculnya menjelang menstruasi atau pada masa-masa subur itu muncul jerawat. Supaya tidak menjadi penyakit atau tidak menjadi ganas, biarkan jerawat itu tumbuh, jangan di otak-atik. Karena kadang ada yang namanya usil. Jerawat itu karena dia merasa tidak pede, jerawatnya di otak-atik sehingga menjadi infeksi. Dicetet-cetet itu. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Untuk mencegah jerawat ini caranya dibersihkan mukanya, terutama untuk setelah aktivitas dan malam hari menjelang tidur. Jadi wajahnya itu dibersihkan atau dicuci. Kemudian kurangi makanan yang berkolesterol, kacang-kacangan, bakso, pokoknya yang berlemak itu mulai dikurangi supaya jerawatnya tidak banyak. Kemudian masalah yang ketiga ini adalah menstruasi yang tidak teratur. Ada yang belum menstruasi? Ya. Ada yang tidak teratur? Ya. Ada. Dicatat dulu, kalau tidak teratur itu perlu dikonsultasikan. Karena pada usia ini sudah MAG, ini harusnya sudah mulai teratur untuk menstruasinya. Nanti bisa dikonsultasikan kalau ada yang tidak teratur. Masalah selanjutnya adalah variasi pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tadi sudah saya sampaikan. Jadi masing-masing anak itu tidak sama, tergantung dari tadi apa? Dari apa? Faktor apa? Keturunan dan gizi. Nah, ini perlu dijelaskan nggak ini untuk menstruasi? Tidak ya, sudah pernah kok? Sedikit. Menstruasi ini adalah luruhnya lapisan titik rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Jadi ini fisiologis normal pada setiap wanita. Kemudian terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun. Apabila ada yang lebih dari 18 tahun tidak menstruasi atau belum menstruasi, silakan untuk berkonsultasi. Nah, terus menstruasi ini terjadi 1 bulan sekali. Ada yang siklus panjang dan ada yang siklus pendek. Untuk yang siklus panjang itu biasanya terjadi di atas 35 hari baru mens. Terus untuk yang siklus pendek itu sekitar 3 minggu dia sudah haid lagi. Kemudian banyaknya itu sekitar 50 sampai 150 cc setiap bulan. Nah, faktor yang mempengaruhi banyak tidaknya, kemudian rutin tidaknya itu dipengaruhi dari yang pertama faktor stres atau psikis. Kemudian yang kedua ini dia sedang pengobatan. Jadi obat-obat itu juga mempunyai pengaruh terhadap menstruasi.
Jadi pada remaja ini pada awalnya menstruasi tidak teratur, tetapi setelah beberapa tahun dia menstruasinya akan menjadi teratur. Kalau ada yang tidak teratur tadi guys, misalnya haidnya banyak sekali, kan normalnya itu 3 sampai 7 hari. Apabila lebih dari 10 hari dia haidnya banyak, silakan konsultasi nanti dicatat untuk diperiksakan. Karena wanita itu kodratnya harus mengeluarkan darah setiap bulan, ini kira-kira bagaimana? Kira-kira darah yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang atau tidak? Berkurang. Perlu diganti apa tidak? Caranya? Minum teh. Pinter Mbak, minum teh. Sudah dilaksanakan? Sudah. Berarti masih ada persediaan? Tinggal dikit kok bisa ya? Ya. Jadi untuk mengatasi biar terjadi tidak kekurangan darah atau yang dinamakan anemia, setiap wanita itu diharapkan minum tablet tambah darah. Berapa dosisnya? Minumnya setiap berapa? Ya, kalau tidak haid 1 minggu 1 kali. Kalau sedang haid itu 1 hari 1 kali. Nah, juga perlu diimbangi, jangan tambah darah toh untuk makannya. Sayuran hijau, buah juga perlu dikonsumsi. Jadi nek tambah darah toh dengan pola makan dengan makan nasi sambal itu nanti nggak ngefek. Yang lebih ngefek itu ke makanan yang bergizi, yang banyak mengandung kafein. Gitu. Nah, ini permasalahan ini yang terjadi. Sering merasakan enggak ini PMS yang disebut PMS, premenstruasi sindrom? Biasanya rasanya kesel, pengen nesu. Ada enggak? Itu normal ya. Kemudian malas, emosinya labil, kram perut. Jadi kok sakit perut, kemudian mual-mual. Nah, itu wajar. Ini cara mengatasinya dengan mengurangi makanan yang berlebih atau makanan asin. Itu dikurangi, kemudian tepung, gula, coklat, kafein itu juga dikurangi. Dan dikurangi, kemudian perbanyak minum air putih. Nah, ini perlu diketahui kan, karena ini rata-rata banyak terjadi pada remaja. Keluhannya yang sakit perut, malas, kemudian emosi. Nah, terus masalah yang kedua ini dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu apa? Dysmenorrhea itu rasa sakit yang muncul pada biasanya hari pertama, hari kedua. Itu sakitnya iya, rasanya ya sakit sekali tuh, ada yang pusing, ada yang muntah, mual-mual. Nah itu nanti akan hilang pada hari kedua atau hari ketiga. Biasa muncul pada hari pertama. Tapi ini perlu diwaspadai juga ya. Kalau dysmenorrhea yang berlebih sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas, berarti itu ada ketidakberesan di organ kita. Perlu diperiksakan. Tetapi kalau mual biasa, sakit biasa masih bisa ditahan, masih bisa aktivitas, berarti itu masih normal. Cara mengatasinya dysmenorrhea yaitu dengan kompres air hangat, kemudian minum air hangat, coba posisi menungging, kemudian kalau tidak berkurang baru boleh minum pengurangan sakit. Itu pun harus dalam pengawasan dokter. Kemudian masalah yang muncul selanjutnya pada perempuan yaitu keputihan. Keputihan itu untuk yang normal biasanya muncul pada menjelang menstruasi, itu ada keputihan. Kemudian di tengah-tengah siklus atau di masa subur itu biasanya ada keputihan yang jernih, encer itu.
Biasanya kalau pada wanita ini itu pada masa subur. Jadi antara men kemarin dengan men yang akan datang itu muncul keputihan di tengah-tengah itu biasanya pada masa subur. Untuk yang tidak normal itu keputihannya berwarna kekuningan, agak kehijauan, kemudian gatal, berbau, berarti itu sudah menjurus ke suatu penyakit, berarti itu tidak normal. Untuk keputihan yang normal tadi kan jernih, tidak berbau, tidak gatal. Nah, sekarang kita membahas pada laki-laki biar imbang. Mimpi basah ini terjadi kira-kira pada usia berapa? Hai yang laki-laki, hai kaum laki-laki, kenapa pada tidur? Ini gak tabu loh. Ini gak tabu. Jadi terjadi pada usia 9 sampai 14 tahun. Ini terjadi jadi di luar kesadaran saat ada stimulasi atau rangsangan dari luar dan terjadi pada saat tidur. Ini utamanya menjelang pada pagi hari. Kemudian ini loh yang terakhir itu tidak perlu malu jika terjadi mimpi basah. Jenengan itu harus bersyukur, berarti jenengan itu normal. Permasalahan yang terjadi pada laki-laki ini basi atau menarik. Jadi sekedar tahu saja, sekedar tahu. Ini dimulai dengan menyentuh bagian tubuh yang dengan merangsang diri sendiri. Dampaknya secara psikologis ini malu, kemudian merasa bersalah dan merasa ketagihan. Kemudian dampak secara kesehatan ini karena dipaksa dengan digesek-gesek biasanya akan timbul lecet, kemudian infeksi dan bisa menyebabkan kemandulan sementara. Jangan dilakukan ya. Cara memelihara alat reproduksi ini tadi sudah saya sampaikan, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, kemudian membersihkan dengan benar, mencukur atau merambutkan rambut, secara periodik ya, untuk mencukur atau merapikan rambut ini, kemudian menghindari celana ketat. Kemudian untuk yang perempuan, hindari menggunakan sabun untuk kemaluan itu. Jangan gunakan pembelas vagina, kemudian periksa payudara minimal 1 kali tiap bulan. Ini fungsinya untuk apa? Kalau ada benjolan diketahui secara dini. Okay. Kemudian tidak memasukkan benda asing saat haid dan kemudian dan dibalut 4 sampai 5 kali dengan daya serap tinggi. Nah, ini untuk cara menjaga pemeliharaan alat reproduksi. Nah, sekarang kita mulai ke tentang perilaku seksual remaja. Perilaku seksual tidak sama dengan aktivitas seksual. Itu pun tidak sama dengan hubungan seksual. Jadi perlu dipahami ya. Silakan dibaca. Untuk perilaku seksual ini tujuannya untuk menarik perhatian. Jadi dia cari-cari perhatian antara lawan jenis. Ini dengan dandan, kemudian menjen, merayu, menggoda, bersiul. Nah ini namanya perilaku. Kalau aktivitas ini upaya untuk memenuhi dorongan seksual fantasi. Nah ini
Jadi berhubungan seksual tidak selamanya sehat, apalagi jika berganti-ganti pasangan. Nah, akibatnya seperti ini yang perlu diketahui saja. Infeksi menular seksual ini jadi adalah penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual. Penyebabnya bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, dan bisa protozoa. Tindakan-tindakan yang beresiko terkena PMS adalah yang pertama dengan berciuman. Kenapa bisa berciuman bisa menyebabkan penyakit? Kenapa? Air udara. Kemudian hubungan seksual. Kemudian oral seks dan anal seks ini secara nalar sudah bisa kita lihat. Nah, itu contohnya ya. Jadi gambarnya itu kenapa itu gambarnya itu? Itu bernanah ya. Kemudian penyakit yang saat ini belum ada obatnya, ini adalah AIDS. Sudah pernah mendengar? Sudah. Jadi akuarat itu didapat bukan penyakit keturunan. Kemudian imun yang diserang dia sistem kekebalan tubuh. Jadi dia begitu terkena, dia tidak akan langsung muncul gejala. Penyakit AIDS ini sekarang terinfeksi, dia muncul gejala 10-15 tahun yang akan datang. Karena yang diserang dia sistem kekebalan tubuh. Kemudian defisiensi, dia kekurangan. Karena yang diserang sistem kekebalan tubuh, dia daya tahannya otomatis turun. Dia mudah terkena penyakit. Gitu. Nah, S-nya itu sindrom, itu kumpulan gejala penyakit. Itu tadi, jadi karena daya tahan tubuh yang turun sehingga dia tidak bisa menjaga, dia mudah terkena penyakit lain. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan pengidap HIV amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan menimbulkan AIDS. HIV tergolong kelompok retrovirus yang memiliki kemampuan untuk mengkopi cetak. Nah, HIV ini hanya bisa menular dari darah. Jadi misalnya orang yang suntik atau orang transfusi darah, kebetulan yang donor itu terkena AIDS yang tidak terdeteksi, dia bisa tertular. Kemudian cairan sperma, cairan vagina itu otomatis menularnya lewat hubungan seksual. Kemudian ASI, jadi ibu yang mengidap HIV/AIDS, ASI-nya itu membawa ada virus-virus HIV-nya. Jadi diharapkan untuk tidak menyusui ke bayinya, karena takutnya bayinya ini akan tertular. Nah, HIV tidak menular melalui berciuman. Jadi misalnya ada orang yang terkena HIV/AIDS, dengan salaman itu orang ketularan. Berciuman, makan dan minum bersama, memakai kamar mandi yang sama, kemudian berenang bersama, itu tidak menularkan AIDS. Jadi tadi AIDS tadi dikeluarkan ditularkan lewat apa? Lewat darah, cairan vagina, cairan sperma.
pembesaran kelenjar. Kemudian ada bercak putih seperti sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ini biasanya kita training dilihat dari sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian diare berkepanjangan lebih dari 1 bulan, diare tanpa sebab yang jelas. Ini sudah tadi cara penularannya. Aborsi ini menggugurkan kandungan. Biasanya ini dilakukan karena apa? Kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jadi jangan pernah mencoba-coba. Nanti kalau coba-coba jadi belum siap, berusaha untuk menghilangkan. Nah, aborsi ini adalah mengakhiri kehamilan sebelum kandungan berusia 5 bulan. Nah, resikonya yang digugurkan itu, orang menggugurkan itu ada 2 kemungkinan. Yang satu bisa hilang, yang satu ibunya yang hilang. Karena apa? Kalau dia tidak hilang, kemungkinan dia kehamilannya berlanjut, tetapi dengan kemungkinan kecacatan terjadi pada bayi. Nah, yang kedua, ini bisa terjadi perdarahan yang hebat sehingga menyebabkan ibunya yang meninggal. Jadi untuk aborsi atau menggugurkan ini resikonya tinggi sekali. Yang perlu diketahui ini, jangan terjebak rayuan gombal. Bersikaplah tegas, katakan tidak sebelum Anda menjadi suami istri. Kemudian ikutilah kegiatan yang positif untuk menghindari tadi pikiran-pikiran yang negatif. Jadi ikuti kegiatan yang positif, misalnya mengikuti kegiatan olahraga atau hobi Anda. Kemudian hindari berduaan, seperti di agama kan, hindari berdua. Nanti yang ketiga sehat. Kemudian kurangi frekuensi bertemu pacar. Sudah ada yang pacaran di sini? Belum. Kayaknya ada nih, jawabnya sambil tersenyum. Ada yang pacaran? Belum boleh ya. Tunjukkan pada orang tuamu, okay? Gapai cita-citamu dulu, nanti baru pacaran. Kemudian mendengarkan diri dengan agama. Pikir dahulu sebelum berbuat, sesal kemudian tiada sebenarnya. Betul tidak ini? Pikir dahulu sebelum berbuat, sesal kemudian tiada. Betul. Setuju? Setuju. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang kurang jelas? Sekedar pengetahuan ya, jadi untuk menjaga perjalanan ini tetap berjalan di jalan yang lurus. Sampailah cita-citamu, tunjukkan pada orang tuamu, aku bisa menggapai cita-cita. Setuju? Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang perempuan, berapa badannya masih? Karena kemarin kita mendengar katanya di sini stoknya habis. Yang benar masih apa tidak? Diminum apa tidak? Diminum ya. Karena apa? Kalau wanita itu anemia, kurang darah, itu dampaknya panjang. Tahu stunting? Tahu. Pengen anak kita stunting? Kita bisanya mencegah daripada mengobati. Kita akan membagikan tanda tambah darah. Nanti aturannya seperti tadi ya. Kalau pas menstruasi 1 sampai 1, kemudian kalau tidak menstruasi 1 minggu 1 kali. Ya, yang belakangnya.
Kami akan memberi pembacaan tabel jalan. Yang sudah menerima silakan tunjuk jari. Yang tadi. Oke ya. Yang belajar ya. Ada yang belum belajar. Yang belum yang sebelah sini siapa? Angkat tangan yang belum. Ya, itu tablet jalannya diminum berapa lama? Berapa lama deh? Waktunya? 1 minggu? 1 kali. Diminumnya bareng-bareng apa enggak? Diminumnya bareng-bareng apa enggak? Setiap hari apa? Hah? Oh, malam Ahad. Oke. Untuk selanjutnya. Yang belum? Ini tadi untuk screening kejiwaan. Adik-adik yang tadi sudah mengisi screening kejiwaannya. Tadi sudah ada hasilnya, tapi nanti hasilnya akan kita sampaikan ke Ustaz atau Ustazahnya, nggih. Nanti akan kita sampaikan ke sana aja ya. Sudah semua? Untuk hasil dari screening kejiwaan. Kemudian untuk selanjutnya, nanti setelah saya tutup, kegiatan hari ini setelah saya tutup, mohon perhatian, adik-adik yang